warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Febrilianti. Saya dari Prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Unina semester 6. Di sini saya akan menampilkan video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah introduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kita harus semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar dalam tema 3 berjudul makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah, dan dalam pembelajaran 1. Pada pembelajaran hari ini, pembelajaran bertujuan untuk yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bagian yang terdapat pada organ pencernaan hewan ruminansia. Yang keempat, peserta didik dapat mendesain bagian organ pencernaan hewan ruminansia. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita hari ini belajar secara berkelompok ya. Silahkan untuk membuat kelompoknya. Nah anak-anak, apakah kalian tahu ini gambar apa? Nah, betul sekali, ini merupakan gambar mengenai iklan makanan sehat. Iklan ini juga sering disebut dengan iklan media cetak. Apakah kalian tahu iklan media cetak itu apa? Jadi, iklan media cetak ini merupakan jenis iklan yang dibuat dengan cara menggunakan media cetak. Misalnya, tabloid, koran, majalah, dan lain sebagainya. Jadi, semua iklan yang harus melewati proses percetakan itu dinamakan iklan media cetak. Adapun jenis-jenis dari iklan media cetak, yang pertama itu iklan baris. Iklan baris merupakan iklan yang biasanya sering ditemukan di koran dalam bentuk barisan, kata-kata tanpa gambar dan ilustrasi. Yang kedua ada iklan kolom. Contoh iklan kolom ini adalah iklan yang dipasang di media cetak berupa kolom-kolom yang berisi teks ataupun gambar. Jadi iklan jenis ini lebih menarik dibandingkan dengan iklan baris dan yang hanya baris-barisan saja. Yang ketiga itu ada iklan selembaran. Iklan selembaran berupa selembar kertas yang biasanya dicetak dalam ukuran A3 hingga A6. Iklan berisikan tulisan dan ilustrasi produk, serta dibagikan secara langsung ke konsumen. Berikut merupakan contoh jenis-jenis media iklan ataupun iklan media cetak. Yang pertama di sini ada iklan baris. Ini dia bentuk dari contoh iklan baris. Yang kedua, di sini ada iklan kolom. Nah, di sini merupakan iklan kolom. Yang ketiga, di sini ada contoh iklan selembaran. Ini dia bentuk iklan selembaran. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu iklan tentang makanan sehat ini termasuk ke dalam iklan apa ya? Ya, iklan makanan sehat ataupun iklan dalam contoh ini merupakan termasuk ke dalam jenis iklan kolom karena di dalamnya terdapat ilustrasi gambar dan juga kata-kata dalam bentuk kolom. Jadi anak-anak, silahkan kita amati iklan mengenai makanan sehat. Di sini makanan sehat dapat melancarkan pencernaan tubuh kita ya. Diawali dengan sarapan yang sehat. Jadi kita harus sarapan yang sehat. Di dalam iklan ini juga kita dianjurkan untuk memakan buah-buahan dan sayuran. Kalian suka kan makan buah-buahan dan sayuran? Ini Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi ya secara berkelompok. Nah anak-anak, bagus sekali ya tugas kelompok yang kalian kerjakan, benar semua.
Di sini, tadi kan kita membahas mengenai pencernaan manusia. Hewan juga punya organ pencernaan loh. Di sini Ibu ada video mengenai organ pencernaan hewan ruminansia. Silahkan disimak ya. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, kalian kan sudah tahu organ pencernaan hewan ruminansia itu apa. Di sini, Ibu ada lembar kerja peserta didik mengenai organ pencernaan hewan ruminansia. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, setelah mengerjakan LKPD secara berkelompok, di sini Ibu juga mempunyai tugas secara mandiri ya. Tugasnya yaitu menggambar poster tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia di sini yaitu sapi, lengkap dengan keterangan nama organnya, serta menggambarkan perjalanan yang terjadi pada makanan dengan menggunakan tanda panah. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh diagram organ pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi, kalian tugasnya membuat diagram organ pencernaan sesuai dengan contoh yang Ibu perlihatkan ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Jadi, hari ini kita telah mempelajari mengenai iklan media cetak dan juga organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kerjakan tugas mandiri dari Ibu ya. Dan juga jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi mengajar dari saya. Kurang lebihnya